Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzilia Romdani Jauhar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Saya merupakan guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Situbondo. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan bersama siswa kelas 11 TKJ pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan materi konfigurasi routing statis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Belum? Nanti ya kita makan sama-sama. Oke, Bu Nuzil mau ngecek semangat kalian dulu. Kalau Bu Nuzil bilang selamat pagi, kalian jawab selamat pagi Bu, gitu ya. Kalau misalnya Bu Nuzil bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa, gitu ya. Yuk Bu Nuzil cek semangatnya. Selamat pagi. Nah, masih belum fokus. Semangat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tolong ketua kelasnya pimpin doa ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua? Randy masuk? Ada? Kemarin enggak ada. Kemana Randy kemarin? Enggak enak badan. Ada di UKS ya kemarin? Nah, ada yang masih ingat materi kita di minggu lalu? Tentang apa? Tentang protokol routing. Ya. Jenisnya ada berapa protokol routing? Ada? Ada 2. Apa aja? Yang pertama? Interior gateway protokol. Kemudian jenis yang kedua? Kalau ada interior, kebalikannya interior, exterior gateway protokol. Kalau yang interior gateway protokol contohnya apa aja? Ya, contohnya RIP ya. Routing Information Protocol. Untuk yang contohnya eksterior, kemarin ada berapa contohnya? Ada 1. Contohnya BGP, Border Gateway Protocol. Untuk hari ini, materi kita tentang konfigurasi routing statis. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Nuzil
mau memberi gambaran umum atau persepsi kepada kalian. Nah, di materi routing, kalian masih ingat Bu Nuzil mencontohkan routing itu sebagai apa? Rute jalan kan ya? Nah, yang routing statis ini masih mirip-mirip. Misalkan kalian mau naik angkutan umum dari Royal Swalayan. Tahu Royal Swalayan? Ya. Tahu, sering belanja di sana? Ya. Enggak pernah. Pernah. Pernah sesekali ya. Nah, dari Royal mau ke alun-alun misalnya, naik angkutan umum. Nah, ini ya, dari Royal ke alun-alun. Kalau naik angkutan umum biasanya yang nyetir itu siapa? Supir. Ada supirnya kan ya? Ya. Itu contohnya routing statis. Supir itu diibaratkan kalau di routing statis itu sebagai admin jaringan. Jadi ada yang mengoperasikan, ada orangnya. Nah, kalau routing dinamis itu secara otomatis, jadi tidak ada supirnya, tapi yang mengendalikan adalah sistem. Nah, di depan kalian ini ada afirmasi positif. Jadi afirmasi positif ini kalimat-kalimat positif yang diulang-ulang, nanti dampaknya bisa membuat kalian menjadi positif juga. Akan tertanam di benak kalian seperti kata-kata yang kalian ucapkan. Bu Nuzil minta tolong satu orang untuk membacakan. Dian ya, silahkan maju Dian. Saya bersemangat. Saya bersemangat. Saya hebat. Saya hebat. Saya selalu bersyukur dan berpikir positif. Saya selalu bersyukur dan berpikir positif. Saya merasa damai dan tenang. Saya merasa damai dan tenang. Saya mencintai diri saya. Saya mencintai diri saya. Saya yakin akan sukses. Saya yakin akan sukses. Saya siap menghadapi tantangan. Saya siap menghadapi tantangan. Saya percaya saya pasti bisa. Saya percaya saya pasti bisa. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk Dian, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kalian akan bisa menjelaskan konsep routing statis, cara kerja, kelebihan dan kelemahan routing statis dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan perintah dasar konfigurasi routing statis. Yang ketiga, nanti kalian juga bisa menentukan cara konfigurasi routing statis. Dan yang terakhir, kalian mampu melakukan konfigurasi routing statis dan menguji hasilnya. Seperti biasa, kita pretest. Linknya bisa kalian ketikkan ini, bit.ly routing statis, atau kalian buka Classroom. Bu Nuzil sudah share linknya di sana. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Di halaman pertama kalian masukkan dulu identitas ya. Setelah itu di halaman kedua baru muncul soal-soalnya. Nanti nilai dari hasil pretest Bu Nuzil masukkan ke nilai tambahan kalian. Kemudian untuk cara kerja routing statis, ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima oleh tabel routing. Kemudian yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Iqbal. Kenalkan, nama saya Iqbal Bayu Kusuma, saya Intan. Yang dimaksud dengan tabel routing. Oke, terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Silahkan duduk.
Sebelum Bu Nuzil menjawab, apa ada yang bisa membantu Iqbal? Nafilah. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan Iqbal. Tabel routing adalah tabel yang digunakan untuk routing. Ya. Tadi ada lagi yang ngacung ya? Ya, Galang silahkan. Perkenalkan, nama saya Galang. Tabel routing merupakan tabel yang berisi IP. Tabel routing yang berisi IP. Tadi yang Nafila, tabel yang digunakan untuk routing. Dua-duanya benar ya. Jadi Bu Nuzil simpulkan, tabel routing yaitu tabel yang digunakan untuk routing yang di dalamnya berisi IP atau IP address. Mulai dari IP host, kemudian default gateway, kemudian ada lagi subnet mask, kemudian ada lagi next hop. Ini ya, kita akan melakukan konfigurasi routing statis. Kalian perhatikan dulu prakteknya nanti. Kita hubungkan menggunakan kabel. Ini menggunakan kabel apa ya untuk menghubungkannya? Kabel cross. Karena ini adalah perangkat yang sejenis. Pertama kalian klik kabel crossnya, kemudian klik PC yang pertama. Pilih fast Ethernet 0. Kemudian klik router pertama, pilih fast Ethernet 00 juga. Sekarang kita lanjut ke studi kasus. Di sini Bu Nuzil ada sebuah studi kasus untuk kalian pecahkan. Coba bayangkan Anda sebagai administrator jaringan di sebuah perusahaan. Anda diminta untuk membuat jaringan di gedung A, terdapat 2 router, 2 switch, dan 4 host atau 4 PC. Masing-masing router dan switch terkoneksi dengan 2 host. Bagaimana topologi jaringan tersebut dan bagaimana cara Anda mengkonfigurasinya. Kalau yang tadi Bu Nuzil contohkan ada 2 router dan 2 host. Ya. Nah, sekarang kalian buat dengan perangkat 2 router, 2 switch, dan 4 host. Bu Nuzil bentuk kelompok ya. Kelompok 1, Nurlita, Iqbal, Ciko, Temi. Kelompok 2, Yanuar, Nafila, Bari. Kelompok 3, Adel, Bagas, Randy, Siska. Kelompok 4, Zainab, Faiz, Adit, Kiswa. Dan terakhir kelompok 5, Galang, Diliana, Rahman, sama Dian. Kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah gabung dengan kelompok masing-masing? Kalau sudah, silahkan kalian buka Classroom. Bu Nuzil sudah share bahan ajar. Ada modul, ada LKPD, dan ada video tutorial. Video tutorial ini seperti yang Bu Nuzil jelaskan tadi.
Nah, di hadapan kalian ini ada video namanya senam ayam jago. Nanti tolong kalian ikuti. Ini 2 orang sebagai contoh, nanti kalian mengikuti, ya. Bareng-bareng nanti jogetnya. Oke, pertama kalian lihat dulu ya contohnya. Sudah masuk semua hasilnya ya. Ada kelompok 1 Iqbal, kelompok 2 Yanuar, kelompok 3 Adel, kelompok 4 Zainab, kelompok 5 Rahman. Sudah lengkap ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Sebelum Bu Nuzil tunjuk, ada yang mau mengajukan? Yang mau presentasi siapa? Yang ngacung kelompoknya Zainab sama Yanuar. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang dinamis. Yang pertama itu kita membuat topologi jaringannya terlebih dahulu, yaitu dengan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Lanjut ke PC yang kedua. IP address-nya yaitu adalah 192.168.10.3. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya yaitu menyeting router. Nah, di sini kita akan menyeting Ethernet fase 0. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya tentang? Perkenalkan, nama saya Adelis Jaka Pramudita dari kelompok 4. Di sini saya akan menanyakan kenapa di next hop di router 1 itu 10.10.10.2. Karena next hop IP selanjutnya. Ya benar ya. Karena next hop itu adalah untuk IP untuk router selanjutnya. Kalau kita isikan 10.10.1 itu kan
dari dokternya sendiri. Jadi kita mengisinya untuk hadiah selanjutnya. Kesimpulannya adalah routing statis adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi jaringan secara manual. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang waktunya post test ya. Silahkan disiapkan HP atau PC-nya. Masuk ke link ini. Atau kalian bisa langsung klik link yang sudah Bu Nuzil share di Classroom. Link post test. Sudah selesai semua? Oke, Bu Nuzil akan menunjukkan hasil pretest post-test kita hari ini. Nah, ini ya, ini hasil pretest. Hasil pretest. Dan yang ini, yang jam 9 ke bawah ini adalah hasil post-test. Alhamdulillah hampir semuanya lulus, cuma satu orang yang belum lulus ini. Rahman ya. Rahman belajar lagi ya. Untuk kelompok terbaik Bu Nuzil pilih kelompok 4. Kelompok terbaik silahkan maju ke depan. Kelompok terbaik akan mendapat hadiah atau reward dari Bu Nuzil. Nah, ini nanti dibagi ya dengan kelompoknya. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk. Yang belum selesai itu ada satu kelompok, yaitu kelompok 1. Kelompoknya Temi. Bu Nuzil tidak mau hukuman fisik. Jadi hukumannya kelompok 1, silahkan kalian membuat video tutorial tentang praktek yang tadi. Siap ya? Nah, Bu Nuzil tunggu hasilnya besok. Oke? Untuk kesimpulan hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Yanuar. Saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah routing statis adalah sistem yang dikonfigurasi oleh administrator secara manual. Ya, benar ya. Terima kasih Yanuar, silahkan duduk. Jadi kesimpulan yang sudah dikatakan teman kalian sudah benar ya. Yang pertama, routing statis itu adalah routing yang dilakukan admin jaringan secara manual. Kemudian yang kedua, routing statis cocok digunakan pada skala kecil. Kenapa kok cocok digunakan pada skala kecil? Karena settingnya manual, tidak mungkin untuk skala besar atau jumlah yang besar settingnya secara manual. Oke, sekarang kita lanjut ke refleksi pembelajaran ya. Kalian masuk
ke link ini, bit.ly/refleksi. Sudah bisa diakses linknya. Untuk refleksi pembelajaran ini, Bu Nuzil menggunakan Padlet ya namanya. Silakan kalian ketikkan nama, kemudian komentar kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Namanya boleh pakai nama lengkap maupun nama panggilan. Yang jelas jangan pakai nama samaran, harus pakai namanya sendiri. Nah, ini sudah ada yang masuk beberapa. Dari Zainab, merasa termotivasi pembelajaran pada hari ini. Kemudian dari Lita, menyenangkan, asik, dan tidak membosankan. Dari Bari, menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan bisa belajar bersama, saling kerja satu sama lain, dan sangat termotivasi. Sudah mengisi semua? Sudah. Nah, ini kan tentang kalian, tentang komentar kalian terhadap pembelajaran hari ini ya. Sekarang komentar Bu Nuzil tentang pembelajaran hari ini. Menurut Bu Nuzil sudah bagus, cuman ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Yang pertama dari sikap, terutama cara duduk kalian. Tadi ada beberapa yang Bu Nuzil sorot ya. Siapa tadi? Temi, kemudian Randy, Bagas. Nah, itu duduknya ya tidak sopan. Kemudian untuk kelompoknya Lita juga, kalau berkelompok nanti dibagi-bagi ya tugasnya. Yang ngerjakan LKPD, yang ngerjakan praktikum. Kalau tidak dibagi-bagi, kalau dikerjakan sendiri akhirnya kan tidak selesai tadi tugasnya ya. Materi kita di pertemuan selanjutnya yaitu tentang laporan konfigurasi routing statis. Kalau tadi kalian kan sudah mempraktekkan routing statis, minggu depan kita membuat laporannya ya. Oke, sebelum Bu Nuzil tutup, tolong komputernya di shutdown dulu. Sudah di shutdown semua? Kalau sudah, Bu Nuzil akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Nuzil minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.